Hai semua, apa kabar kalian? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Filkanova Crescentiarawi, mahasiswa PGSD kelas E semester 5 Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan melakukan dan menjelaskan mengenai pengukuran. Dengan kompetensi dasar 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan standar satuan baku. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Dengan indikator yaitu 3.1.1, menjelaskan apa itu pengukuran, 3.1.2, menjelaskan apa itu pengukuran panjang, dan 4.1.1, melakukan percobaan sederhana tentang pengukuran panjang. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan membaca siswa dapat menjelaskan apa itu pengukuran. Yang kedua, dengan membaca siswa dapat menjelaskan apa itu pengukuran panjang. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan sederhana, siswa diharapkan dapat mengerti tentang apa itu pengukuran panjang. Karena mengenai pengukuran, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pengukuran. Pengukuran itu sendiri merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang kemudian dipakai sebagai satuan pengukuran, dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Pada zaman dahulu banyak orang menggunakan alat ukur panjang tak baku. Alat ukur panjang tak baku masih sangat tradisional dan belum menggunakan satuan panjang. Seperti sekarang ini, sebelum ada alat ukur modern, orang-orang menggunakan satuan depa, satuan jengkal, dan satuan langkah. Satuan panjang merupakan satuan depa, satuan jengkal, dan satuan langkah yang menghasilkan panjang yang berbeda-beda dan cenderung hasilnya tidak akurat. Baik, sebelum mengarah lebih jauh kepada pengukuran panjang, di sini saya akan menjelaskan alat ukur. Alat ukur merupakan hal yang penting dalam melakukan pengukuran. Alat ukur ini bermacam-macam jenisnya dan dengan kelebihan dan keterbatasannya. Alat ukur yang sering kita jumpai yaitu yang pertama, alat ukur panjang. Panjang suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur panjang berupa mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa yaitu diukur dengan neraca berupa neraca Ohaus, neraca bebek, dan neraca digital. Yang ketiga alat ukur waktu. Alat ukur waktu di sini yaitu ada jam dan stopwatch. Yang keempat yaitu alat ukur suhu. Alat ukur suhu yang biasa digunakan adalah termometer. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama, mistar. Mistar disebut juga dengan penggaris. Mistar biasa digunakan untuk mengukur benda dengan kepanjangan sedang. Ketelitian mistar ini adalah 1 mm. Yang kedua, meteran. Meteran biasa digunakan untuk mengukur panjang pada bangunan. Alat pengukur panjang satu ini lebih panjang dari mistar dan memiliki ketelitian yang lebih kecil. Ketelitian meter merupakan atau mencapai pada 0,5 mm. Yang ketiga yaitu jangka sorong. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketebalan pelat seng adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang tipis, panjang, atau dimensi benda yang kecil. Jangka sorong memiliki dua bagian, yaitu bagian yang tetap sebagai skala ukur dan bagian yang dapat digenggam atau bagian yang dapat digeser-geser untuk menyesuaikan dengan panjang benda. Ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Yang keempat yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, digunakan untuk mengukur panjang seperti halnya jangka sorong. Perbedaannya adalah ketelitiannya. Ketelitian pengukuran menggunakan mikrometer skrup mencapai 0,01 mm. Mikrometer ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, selubung utama.
Selubung utama berfungsi sebagai tempat skala utama untuk menunjukkan hasil pengukuran. Bagian ini tidak dapat digeser-geser. Yang kedua, selubung luar. Fungsinya sebagai skala nonius dan dapat diputar dan digerakkan untuk menggerakkan selubung ulir. Yang ketiga yaitu selubung ulir. Selubung ulir fungsinya sebagai bagian yang digunakan untuk menyesuaikan benda yang di sekitar atau yang diukur. Ini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai pengukuran panjang. Alat dan bahan yang saya butuhkan di sini yaitu ada penggaris dan ada buku. Baik, langkah yang pertama yaitu tempelkan penggaris titik nolnya harus dimulai dari ujung awal benda yang akan diukur, yaitu di sini buku. Jadi ini titik nolnya. Baik, jadi hasil dari pengukuran ini adalah hasil akhirnya yaitu 21 cm. Jadi panjang buku ini adalah 21 cm. Baik, demikianlah hasil percobaan saya mengenai pengukuran panjang. Sekian dan terima kasih.